Sebenarnya kita mau mencapai apa sih di 2045 ini? 2045 itu kayak panggung. Nanti kita main di panggung itu, ditonton sama dunia. Nah pertanyaannya, kita mau main apa di sana? Dan kalau kita tanya sama anak muda hari ini, kalau misalnya Indonesia jadi kekuatan ekonomi ketiga atau keempat terbesar di dunia, mereka akan bertanya, apakah ada dampaknya untuk saya? Topiknya adalah 2045 itu kita mau apa? Ini buku ini muncul dari apa, Pak? Kalau boleh cerita dulu. Dari keresahan ya. Apa keresahanmu? Apa kegelisahanmu? Kegelisahan orang kok berantem ini belum kan ini? Apa udah ini? Udah jalan aja. Kan langsung gas katanya. Ya kita capek ya lihat orang berantem terus. Di media sosial, Terutama, di TV. ya. Terutama di media sosial lah. Kita kan generasi yang nggak nonton TV sebenarnya. Ya. Tapi kenapa sih nggak berhenti ini berantem? Untuk sesuatu yang sebenarnya itu kadang-kadang tuh terlalu remeh-temeh gitu. Sesuatu yang bisa di skip. Tapi orang bisa menghabiskan waktu lama banget gitu di situ. Orang bisa punya waktu untuk meneliti, untuk ngeluarin argumen-argumen terbaik. Nge-quote sana, nge-quote sini. Tapi untuk sesuatu yang sebenarnya remeh-temeh lah. Ini bukan ngapain sih ngomongin ini sebenarnya? Kok banyak banget energi yang dihabisin untuk ngomongin ini. Tapi untuk hal-hal yang lebih substantif, lebih punya maslahat yang besar gitu ya. Orang sebenarnya akan lebih terbantu kalau kita mulai menata ulang lah diskusi-diskusinya ke arah yang lebih bermanfaat itu. Itu sepi gitu. Tulisan-tulisan yang bagus dibaca lebih sedikit orang. Betul. Podcast yang substantif nggak ditonton gitu. Ini kayaknya secara kolektif kita ada sesuatu yang salah itu dari situlah. Ya tapi yang bisa dilakukan adalah ya bikin buku yang mungkin juga yang baca sedikit juga gitu ya. Tapi paling enggak ini kemudian kalau starternya atau mulainya adalah buku, saya jadi punya cara yang bertanggung jawab untuk bawa ini ke banyak ruang gitu ya. Untuk ngomongin ini di kedai kopi, ngomongin ini di podcast, mungkin ngajak teman-teman di kampus diskusi. Betul. Baik ke yang lebih serius lagi maupun ke yang mau yang lebih ringan, light gitu ya, mau yang lebih ringan. Jadi awalnya sih itu ya. Ya, dan tepat banget sore ini kita ngobrol tentang buku ini. Karena buku ini. Gue mau pertanyaan pertama nih sebelum masuk ke buku ini. Fat, memperkenalkan diri. Fat itu siapa sih? Ya udah dikenal, tapi kan penontonku paling juga perlu tahu nih. Ini siapa nih? Ini mungkin sampai 10 tahun lalu ya masih jadi problem sebenarnya. Apa identitas itu? Karena topinya kebanyakan gitu. Mungkin karena generasi yang saya milenial ya Mas, aku milenial. Jadi agak kurang puas kadang-kadang dengan satu hal gitu. Satu topi gitu ya. Satu topi. Bisa jadi karena bukan korban, bisa jadi karena hidup di situasi yang transisi dari analog ke digital, jadinya berpengaruh juga memori masa kecil pindahin channel tuh bisa cepat gitu ya. Kan kalau generasi sebelumnya tuh katanya harus berdiri dulu, terus ceklek atau pencet ini gitu punya pengalaman saya juga Bu. Jadi lebih menghargai, jadi in price of slow-nya itu lebih dapat gitu. Nah aku ini kan generasi yang transisi pindah dari analog ke digital. Dan karena baru terpapar digital itu kan kayak terperangah lah dengan teknologi yang baru. Nah sehingga pengalaman
pengalaman itu, memori itu juga jadi pindah channel tuh bisa cepet ya. Baru nonton katanya dulu 1 minute generation, baru semenit kita pindahin, semenit pindahin lagi. Nah terus di usia-usia menjelang SMP, internet mulai booming, pindah ke click generation ya. Jadi lebih cepat lagi, one scroll, klik, pindah lagi. Sekarang tuh malah katanya 0, sekian detik ya. Swipe. Time span-nya juga makin pendek. Attention span-nya makin pendek. Nah, karena aku mungkin juga tumbuh dari generasi yang seperti itu. Jadi untuk berdiam di satu profesi gitu ya, itu ya pada banyak hal sebenarnya. Aku sebenarnya mengagumi Mas Ino ini kalau misalnya punya barang ini bisa, ini kaos dari 98. Itu kayaknya kalau di generasiku lama banget ya dari 98 gitu ya. Jadi cepet gitu, perubahan tuh cepet. Berganti fashion cepet, berganti musik favorit cepet, berganti sutradara favorit cepet, dan termasuk karir. Itu kenapa banyak topi yang itu 10 tahun itu menjelaskan terakhir. kenapa banyak topi. Tadinya aku merasa mungkin ini aku doang kali ya kayak gini. Tapi ketika ngobrol sama teman-teman yang seusia, segenerasi mereka juga sama. Begitu, umumnya begitu ya. Jadi pernah jadi PNS, tapi kemudian merasa sebentar, bukan ini, nggak cocok. Switch lagi pindah jadi konsultan profesional, dapat pengalaman baru, bukan ini. Jadi entrepreneur. Ya pernah buka usaha. Itu khas milenial tuh, jadi entrepreneur. Pindah lagi, bukan ini. Sampai kira-kira 10 tahun lalu lah, tahun 2015 ya. Jadi lagi sekolah waktu itu di Australia. Apa HI ya? HI dulu, kuliah HI. Ya masih punya banyak wear many hats juga, penulis iya, peneliti iya, mau jadi akademisi gitu ya, mau jadi peneliti. Semua harus tapi juga butuh duit, mau jadi entrepreneur gitu, semua dijalanin. Nah dari situ waktu itu momennya anakku yang pertama nanya, papi itu sebenarnya kerja apa sih? Aku bingung ditanya sama guru di sekolah. Papimu kerja apa? Aku harus jawab apa? Jawaban anakku, papi kerjanya meeting. Kayak hari ini dong. Kayak hari ini. Papi kerjanya meeting. Tapi apa sih ya? Dari situ saya mulai step back gitu ya, dan mulai berpikir saya harus punya satu hal yang bisa saya sebut. Mulailah saya mencari. Ketemulah satu kata. Apa itu? Storyteller. Fat adalah storyteller. Saya adalah storyteller. Perkenalan yang ringkas dan merangkum perjalanan yang panjang, dan storytellernya ada di sini nih kalau saya baca. Berangkat dari keresahan, dari kegundahan, di masyarakat yang kayaknya sibuk dengan hal-hal yang remeh-temeh gitu. Tapi itu kayak cerminan era sih. Kita hidup di era di mana mudah sekali ribut juga. Dan berbeda pendapat. Kalau nggak ribut nggak dan ribut di media sosial itu. Dan kemudian storyteller. Saya baca ini 2 kali kesempatan. Pertama ketika kita ketemu, lalu tadi saya menghabiskan dalam perjalanan ke sini naik kereta KRL. Di sebelum epilog, ada satu hal yang memantik pertanyaan pertama saya untuk kita. Nanti Mas, Mbak, dan Ibu kalau akan bertanya nanti di 30-an menit terakhir kita akan diskusi dan ngobrol, adalah soal kepercayaan kepada negara atau hal yang kita bayangkan akan mensejahterakan. Di posisi yang tadi resah, sekarang storyteller. Kalau 1-10, level trust atau kepercayaan Fat sebagai warga negara ke negara ini, ada pemerintah di situ, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, di angka berapa dulu? Kalau saya sih kepercayaan kepada negara nggak pernah goyah ya. Karena saya mungkin selalu mencoba untuk bisa melihat bahwa yang salah tuh bukan negara, tapi mungkin penyelenggaranya tuh bisa salah. Boleh kita koreksi. Dan ada sistem juga yang penyelenggara negara ini atau people who run the government, who govern, jadi government, pemerintahan ini
berganti kan, ada sistemnya. 5 tahunan. 5 tahunan kita sepakat pada demokrasi. Nah, pemerintahan tuh boleh jadi dia nggak mungkin sempurna, dia pasti ada salahnya dan boleh dikritik. Dan dalam demokrasi ada mekanisme di mana pemerintah itu juga harus mendengarkan suara rakyat, karena dia dipilih oleh rakyat. Saya boleh jadi kadang kecewa terhadap pemerintah, tapi nggak pernah kecewa terhadap negara sebenarnya. Oke. Ada pembedaan yang clear antara negara dan pemerintah. Negara dan pemerintah, karena negara ini adalah struktur yang udah kita sepakati. Model yang udah kita sepakati. Sesuatu yang pernah kita perjuangkan untuk kita bentuk, dan dia ada. Bahwa dia proyek yang selalu dan terus-menerus belum selesai, karena nggak akan selesai juga. Kita kan mau refine terus. Tapi kita nggak boleh kehilangan kepercayaan terhadap ini gitu, terhadap bangunan yang sedang kita perjuangkan ini. Jadi saya selalu mengajak teman-teman muda untuk kita nggak boleh kehilangan kepercayaan kepada negara, tapi kita boleh nggak setuju sama pemerintah. Kita boleh punya kritik kepada pemerintah. Nah, di atas itu kita semua adalah saudara sebangsa gitu. Ada konsep yang berikutnya, bangsa gitu ya, yang saya juga banyak sebut di sini. Ya, bangsa ini adalah ya satu kesepakatan, satu imajinasi yang disepakati oleh entitas yang sepakat untuk hidup bersama. Ben Anderson kan bilang bahwa kita ini imagine community gitu. Lebih dari itu kita juga menerima segala kekurangan, kita menerima segala perbedaan dari yang tadinya berbeda-beda itu. Kan kita sepakat untuk menjadi satu jua gitu untuk bangsa. Jadi saya cara melihatnya gitu, Mas. Jadi membedakan antara negara dan pemerintah. Negara, pemerintah, bangsa. Yang berikutnya, Fat, soal bagaimana Fat mengambil banyak cerita atau kasus atau contoh lah, kan kemampuan bercerita itu dikuatkan dengan hal yang faktual terjadi. Ambil contoh Cina, Vietnam, Georgia yang terakhir, dan kemudian ada perubahan yang sangat dramatis. Kita bukannya melewati momentum-momentum itu. Dan menurut pengalaman Fat yang baca ini, apa yang selalu kita lewatkan sehingga kita nggak berhasil itu, seperti Georgia, seperti Vietnam, seperti Cina, Ivan. Iya, saya sebenarnya sengaja ya. Banyak yang nanya, kenapa contohnya itu nggak perjalanan kita aja? Perjalanan sejarah misalnya. Kan banyak juga contohnya. Kemarin di satu diskusi di PP Muhammadiyah, ada yang nanya gitu juga. Saya jawabnya gini. Saya bukannya nggak mau nulis sejarah, banyak juga sih sebetulnya yang sudah mencoba ngingetin cara kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat tuh melalui sejarah. Tapi itu tadi, saya nggak bilang saya generasi baru ya, tapi saya mungkin ingatan sejarahnya nggak secanggih generasi sebelumnya. Karena percaya bahwa kaca depan tuh lebih gede daripada kaca spion. Ya. Jadi kalau kaca spionnya gede, kaca depannya kecil, itu nggak pas gitu mobil itu ya. Kalau kayak gitu, bayangin kita lagi nyetir gitu. Jadi kaca depannya saya gedein, kaca spionnya saya kecilin. Sejarah ada, tapi kita lihat sesekali aja. Nah, terus kenapa saya pakai contoh negara-negara lain, nggak Indonesia? Saya pernah kuliah di luar negeri. Ternyata ketika saya di luar itu ngelihat Indonesia itu jauh lebih jelas ya. Karena ada jarak. Karena ada jarak. Jadi ada satu anekdot lah, katanya dulu ada seorang bangsawan Perancis. Meskipun anekdot ini nggak make sense karena kalau kita ke Menara Eiffel, nggak ada tuh di Menara Eiffel, di kolongnya itu nggak ada kafe-kafe. Mungkin ini cerita dulu. Anekdot lah. Anekdot lah. Jadi katanya ada seorang bangsawan Perancis yang dia nggak suka banget sama Menara Eiffel. Tapi setiap hari dia selalu nongkrong, ngopi, makan siang, atau ngobrol-ngobrol itu di sebuah kafe atau di sebuah kedai tepat di bawah Menara Eiffel. Semua orang protes, katanya nggak suka, tapi kok di situ terus. Nah, kata si bangsawan itu, ya itu dia. Inilah satu-satunya tempat di Paris di mana Menara Eiffel nggak kelihatan gitu. Karena dia tepat di bawahnya. Nah, saya juga ngerasa begitu ya. Kita sering
sering gagal melihat Indonesia itu karena kita di sini. Kita sering gagal melihat keunggulan budayanya, kita sering gagal melihat kekayaan hazanah kita gitu ya di Nusantara ini karena kita udah di sini. Ketika kita jauh, saya ke luar negeri, lama tinggal di sana, saya kangen juga gitu. Ternyata kerupuk tuh enak ya gitu. Di sini kerupuk mahal gitu. Dan susah dicarinya. Ternyata tempe itu enak ya. Ternyata ya sama lah kayak kita merantau nih. Kita ingat kampung halaman karena jauh. Ya. Nah, jadi di buku ini saya menyajikan contoh dari luar tuh biar bisa melihat sebenarnya. Jadi itu alat bantu untuk melihat bahwa biar kita punya cermin untuk berefleksi, kita gimana? Karena saya percaya bahwa salah satu teknik di sini bercerita yang saya pakai di sini adalah ya saya pakai itu gitu. Saya pakai cermin seperti itu agar pembaca punya momen refleksifnya sendiri. Dan di beberapa contoh ya yang saya coba baca ya di Cina, Vietnam, Georgia, kita kayak melihat kenapa kita nggak melakukan itu ketika kesempatannya datang. Betul. Contohnya Georgia, dia baru 2004 melakukan perubahan dan perubahannya kan drastis banget. Drastis banget. Contoh yang ada di sini, Fat bisa cerita lebih clear deh daripada saya mengulang cerita. Kenapa ambil Georgia dan yang dilakukan Georgia itu apakah bisa kita pakai sebagai refleksi yang mirip kok dengan situasi kita? Iya, Georgia ini negara kecil ya, yang tingkat korupsinya parah. Semua bisa dibayar. Negara kecil di sub-Sahara sana, indah, tapi nggak di ya Eropa juga lah. Tapi korupsinya tuh parah gitu. Dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya ini udah nggak tertolong. Kalau di survei itu mungkin udah di bawah 20% gitu kali. Udah nggak percayalah, kita hidup sendiri, pemerintah aja, kita aja. Maksudnya ketika terpilihlah seorang pemimpin dari kalangan muda, dan dia punya ide yang cukup radikal gitu. Radikal banget. Radikal banget. Dia caranya adalah dengan mereformasi institusi kepolisian. Jadi polisinya dia pecat semua gitu. Dia bubarkan dalam semalam, terus dia rekrut ulang. Ya untungnya dapat dukungan lah dari masyarakat dan lain sebagainya. Dia rekrut ulang. Tapi yang menarik ini bukan adanya institusi baru. Dia bikin banyak gestur dan simbol bahwa ada harapan baru, bahwa ada cara baru. Di antaranya adalah semua kantor layanan pemerintah di Georgia pada saat itu dibikin transparan kayak akuarium. Supaya orang bisa mantau. Supaya orang bisa lihat. Terus ada dashboardnya, bisa dilihat ini sampai mana, sampai mana. Itu mulai menumbuhkan kepercayaan bahwa publik bisa melihat bahwa oh sekarang itu kita ya yang mengawasi pemerintah. Kita yang bisa mengawasi bagaimana jalannya ini. Terus setelah polisinya dibubarin, kemudian dibikin lagi garda baru, seragamnya itu diganti. Jadi ganti warna, jadi simbolik banget gitu. Nah ini contoh aja sebetulnya. Nah saya sih mau memberikan message gitu ya, bahwa yang disebut perubahan itu kadang-kadang tuh nggak perlu kecanggihan teori gitu ya. Misalnya, wah karena ini begini kan, enggak. Kita perlu goodwill aja. Dan kita perlu niat yang kuat, ada goodwillnya. Kemudian masyarakat tuh ditunjukkan bahwa ini tuh sedang berubah. Di Georgia, sesimpel perubahan itu ditunjukkan dengan cara kantor pemerintah sekarang transparan ya. Semua bisa lihat. Ada dashboard yang orang bisa pantau. Ada dashboard orang yang bisa pantau. Seragam polisi berubah ya sekarang. Ya? Karena ini beda nih. Sesimpel itu. Dan terbukti hari ini juga bisa lihat Georgia itu tingkat kepercayaan publiknya berbalik. Yang tadinya itu sangat rendah sekarang sangat tinggi kepada pemerintah. Yang sebetulnya juga peristiwa ini banyak menginspirasi gerakan politik di dunia ya. Revolusi Mawar ini gitu. Dan simbol mawarnya yang kemudian dipakai. Dan simbol mawar kemudian dipakai. Nah, tapi kan spiritnya yang harus kita adopsi sebetulnya. Nah, dari sisi yang Fat tadi ceritakan, ada hal yang faktual. Kita kayak nggak perlu teori-teori besar. Tapi Fat kan menawarkan sebuah teori nih. Nah, iya. Bisa cerita teorinya apa dan
Kenapa itu jadi pilihan untuk mencoba? Ini kan tawaran kan kepada halayak yang diresahkan FAT sebagai yang ribut untuk hal-hal yang mungkin nggak penting atau remeh-temeh dan menyita energi. Ada loh yang harus kita pikirkan dengan sangat serius. Bisa jelaskan kerangka teori yang atau gambaran FAT tentang 2045 itu seperti apa? Jadi kan kita pertama gini, sebenarnya rumus ya, framework dia. Saya berpikir sebenarnya kita mau mencapai apa sih di 2045 ini? Kan banyak lah, udah banyak laporan teknokratik gitu ya. Secara angka-angka, ekonomi kita akan tumbuh sekian, GDP kita nanti sekian. Indonesia nanti anak mudanya secara demografis sekian. Nanti kita akan berada di ranking sekian kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Itu udah sering kita dengar. Tapi ketika saya berpikir, ketika saya merenung, apakah itu yang bangsa ini ingin capai secara kolektif sebenarnya? Apakah kalau kita tanya kepada setiap orang paham itu gitu? Dan kalau kita tanya sama anak muda hari ini, kalau misalnya Indonesia jadi kekuatan ekonomi ketiga atau keempat terbesar di dunia, mereka akan bertanya, apakah ada dampaknya untuk saya? Apakah saya merasa terlibat? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu menjadi pertanyaan. Nah, makanya ketika saya berpikir, selain saya di sini gunakan term frekuensi, hertz, resonansi. Jadi teorinya adalah kita perlu energi peradaban. Jadi bangsa ini perlu ada energinya gitu. Dan hanya kalau bangsa ini punya energi, dia bisa melakukan sesuatu dalam peradaban. Energi ini not necessarily ekonomi, bukan hanya sekedar kekuatan militer, bukan hanya sekedar energi ini, energi kolektif. Ya tenaga lah, energi lah gitu kan. Manusia nih kalau ada energinya baru dia nyala bisa, gitu ya. Punya uang tapi nggak punya energi juga lemes juga gitu ya. Atau misalnya dia sih masuk majalah top 3 misalnya orang terpopuler di Jakarta, tapi lemes gitu, nggak punya energi, nggak bisa. Bangsa ini harus punya energi. Nah, maka saya sebut energi peradaban atau EP. Apa syaratnya supaya Indonesia punya energi peradaban? Ada 3 faktor pengali lah, faktor yang membuat bangsa ini bisa melenting gitu ya. Faktor pertama adalah narasi. Kita harus punya narasi kolektif. Narasi kolektif ini berangkat dari pemahaman dan kesadaran tentang identitas, sejarah, bahwa kita ini apa, siapa, bagaimana. Kita kenal terhadap bangsa kita sendiri, terhadap diri kita sendiri. Tidak underestimate diri kita sendiri. Tidak mock ourselves. Kadang kan kita sekarang masih mock ourselves ya, karena kita nggak punya narasinya. Jadi kita harus punya narasi kolektif. Nah, narasi kolektif ini bisa naik jadi faktor kalau ada faktor pengali lainnya. Faktor pengali kedua adalah imajinasi masa depan. Dia arah bangsa ini. Saya di sini bikin analogi sederhana. Bangsa ini ibarat kapal besar, Mas. Canggih, didukung teknologi terkini, terhubung sama satelit sehingga bisa membaca arus laut gitu ya. Krunya juga hebat-hebat, nahkodanya hebat. Pokoknya kapal ini canggih lah. Kapalnya besar juga, memuat banyak orang. Tapi kapal ini cuma punya satu masalah. Masalahnya adalah tidak ada satupun titik koordinat yang disepakati kapal ini mau kemana. Jadi kapal canggih ini terombang-ambing aja di tengah lautan, gagah sih. Tapi kalau nggak jelas mau kemana, juga nggak bisa mencapai apa-apa. Maka imajinasi masa depan ini penting. Dia memberi arah. Titik koordinat yang akan dituju. Titik koordinat yang dituju. Dulu para pendiri bangsa kita membuat titik koordinat itu dalam misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mau ke sini ya. Masih jauh dari ikut serta dalam perdamaian dunia misalnya. Ya sekarang kan diejek juga gitu ya. Masih jauh. Tapi kan itu titik koordinat yang mau kita capai. Kita mau
semua yang kita mau ada di situ. Nah sekarang kita perlu bukan mengganti itu, perlu arah yang jelas juga untuk Indonesia 100 tahun ini. Kita mau ke sini ya. Semua masyarakat, siapapun Anda, kita mau ke sini ya. Caranya terserah masing-masing. Yang musisi dengan karyanya, yang seniman dengan karyanya, yang budayawan dengan pengetahuannya, yang peneliti, yang teknolog, dengan risetnya. Semua punya ruang masing-masing, tapi arahnya kita mau ke sini. Nah, kita butuh itu. Apakah sekarang ada? Mungkin ada. Mungkin disampaikan sama presiden, disampaikan sama para pemimpin tertentu, tapi nggak disepakati. Nah, itu juga masalah gitu. Nah, kita harus sepakat. Koordinatnya jadi banyak. Ya, koordinatnya jadi banyak. Jadi kadang-kadang kita ke sini, kadang-kadang kalau dengar yang ini kita ke sini, kita harus sepakat dulu. Nah, yang ketiga adalah tata kelola berintegritas. Saya sebut G. Jadi yang tadi governance, N ya. dikali I, dikali G, governance, good governance. Jadi masalah di kita tuh adalah integritas. Kita bukannya nggak ngerti ilmu tata kelola negara, bukannya nggak ngerti bagaimana bernegara yang benar, tapi integritasnya yang lemah. Jadi kalau pas dikasih amanah, berantakan gitu ya. Karena integritasnya kendor. Orang mau jadi bupati, wah semangat, punya konsultan, punya banyak teori. Pas jadi, masalahnya selalu integritas. Nah, di sini saya definisikan integritas itu apa? Integritas itu adalah when you believe to something bigger than yourself. Bisa apapun. Misalnya keluarga itu, nilai-nilai keluarga lebih besar dari diri saya sendiri. Jangan bikin malu keluarga dong. Masyarakat lebih besar dari saya. Jangan melawan masyarakat dong. Nilai-nilai agama lebih besar dari saya. Jangan keluar dari situ dong. Nah, masalahnya itu kita nggak percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kita adalah bangsa yang religius, tapi kita melawan sesuatu yang lebih besar dari diri kita dengan cara ya melakukan hal yang nggak berintegritas itu. Nah, jadi kita butuh itu. Kita butuh integritas baru bisa melenting. Nah, tapi ada faktor penurunnya. Faktor penurunnya adalah disparitas. Di sini saya mengusulkan cara kita melihat disparitas jangan hanya ekonomi, tapi disparitas kesadaran. Karena banyak contoh termasuk dalam sejarah, secara ekonomi berbeda, tapi kesadarannya sama. Dulu itu saya sering kalau ngobrol, nanti kita ngobrol ya. Jadi kan banyak aktivis mau jadi seperti Soekarno, Hatta gitu. Terus Soekarno juga berjuang. Dulu Soekarno itu udah pakai jas, Mas. Pakai dasi, pakai sepatu bagus. Pada saat masyarakat tuh beli baju aja susah gitu. Berarti few elites juga. Karena intelektualitasnya, karena pergaulannya. Ada satu cerita, Soekarno ini yang lulusan ITB, berbahasa, multibahasa, kemudian pengetahuannya luas, koneksinya juga luas. Suatu ketika dia main ke Ranca Ekek, ketemu seorang petani namanya Marhaen. Terus ngobrol. Kata Soekarno, canggih juga Marhaen ini ya, bisa punya pikiran seperti itu. Padahal Marhaen ini secara ekonomi, secara sosial dia di bawah. Artinya kesadarannya yang sama. Bisa sama. Jadi dulu tuh mau dia keturunan bangsawan, atau dia santri, atau dia siapapun, ketika bicara Indonesia sama, mau merdeka. Nah sekarang kita secara ekonomi boleh jadi membaik daripada dulu, kelas menengah kita menguat, tapi kesadarannya ada yang mau kabur aja dulu, ada yang saya mau berbuat untuk bangsa ini, ada yang mau, berarti kesadarannya ini yang ada disparitas yang lebar. Nah, maka saya definisikan faktor pembaginya ini disparitas kesadaran. Nah, jadi sebetulnya ini teori ini atau framework ini adalah alat saya bercerita. Ini strukturnya begini nih cara melihat apa yang saya tawarkan dengan 2045 Hz ini. Energi untuk peradabannya, faktor pengalinya adalah narasi, imajinasi, sama governance tadi, integritas ya. Dan faktor pembaginya adalah disparitas kesadaran. Dan disparitas kesadaran. Kenapa mengabaikan disparitas ekonomi? Yang sebenarnya juga nyata juga itu. Sebenarnya nyata juga. Jadi
Kan Fat juga nyebut soal India misalnya. Nyebut juga. Nah India itu, India itu contoh yang sangat menarik ya. Kalau kita lihat sekarang, teman saya bilang gini, gue nggak percaya ini India bisa mendaratkan pesawat ulang-alik di bulan. Ngurus jalan aja nggak becus. Nah, tuan rumah G20 sebelumnya itu Indonesia. Iya betul. Semua happy sama Indonesia karena hospitality-nya jago. Indonesia ini kalau hospitality top lah. India ini, begitu ada CEO forum mas, 500 orang CEO diundang di sebuah ballroom besar, itu free sitting. Berantem mereka gitu, berantem. Terus waktu dinner, kita nunggu makanan itu mungkin 1,5 jam sampai 2 jam. Baru datang, karena dia dibawa dari bawah. Saya bilang ini, India ini kacau banget ya maksudnya. Nah, contoh India ini saya pakai untuk menjelaskan disparitas kesadaran itu tadi. Jadi kalau yang kita kejar ekonominya, tapi kesadaran yang kita abaikan. Kesadaran itu juga termasuk bagaimana pendidikan tuh berhasil mengkonversi manusia yang dengan kualitas yang berbeda gitu ya. Kalau kita abaikan ini, maka bisa seperti India kita. Sebagian orang top masyarakatnya, jadi mungkin 1-8% elitnya itu bisa jadi CEO perusahaan tech di Amerika, tapi di India Selatan orang bisa masih saling bunuh atas nama masih ada honor killing misalnya, masih ada konflik horizontal antar etnis dan antar agama yang mematikan. Ini nyata terjadi di India. Nah, kenapa saya sebut disparitasnya ini harus disparitas kesadaran? Bukan saya mengabaikan disparitas ekonomi, sosial, tapi sebenarnya kenapa ini juga judulnya itu Hurts. Kita ayo berinvestasi pada hal yang nggak kelihatan tuh, kesadaran, spiritualitas. Dulu kan diajarinnya empati, tenggang rasa. Itu hal yang nggak dilihat ya. Oke. Makanya pilihan Hurts itu di situ. Pilihannya Hurts itu. Dan di bagian akhir saya tulis di sini, saya pakai contoh dari, lagi-lagi contohnya kekinian ya. Contohnya dari ChatGPT. Oh, yang itu ya, terima kasih dan maaf itu. Jadi gara-gara terima kasih dan maaf, Sam Altman ya. Sam Altman ini harus bayar listrik itu lebih mahal. 176 miliar per bulan waktu itu. Sekarang nggak, penggunanya makin besar kan. Iya. Padahal kata dia, ini ChatGPT ini nggak usah ngomong terima kasih juga dia tetap jawab. Nggak usah ngomong maaf saya salah juga tetap jawab. Tapi karena kebiasaan kita bilang terima kasih, berarti kan ada, kata dia, ada prompt yang dibuat dan itu juga membutuhkan daya tertentu. Dan itu membuat energi konsumsinya lebih besar. Tapi dia jadi berpikir, tapi ya itulah yang membuat AI menjadi human, dan kita merasa bahwa kita bisa berinteraksi dengan AI karena kita memperlakukan seperti manusia. Di situ saya terinspirasi. Berarti ini yang sepele ini menentukan banget. Terima kasih aja dan maaf itu berefek 170 miliar untuk OpenAI. Berarti untuk sebuah bangsa bagaimana? Kalau bangsa ini kehilangan daya empati gitu ya, kehilangan cara berterima kasih, lupa cara meminta maaf, lupa bertenggang rasa, ini cost-nya yang harus ditanggung berapa? Belum ada yang hitung, tapi saya percaya tuh yang nggak kelihatan kayak gitu, sesuatu yang sebenarnya sepele, simple, itu punya dampak kepada banyak hal. Ketika sekolah nggak lagi mengajarkan terima kasih dan maaf, berapa ongkos sosial yang harus dibayar? Ketika kita lupa menghargai orang lain, dampak infrastruktur apa yang bisa terjadi? Mungkin banyak gitu. Ya makanya sebenarnya buku ini berbicara di level frekuensi. Dia di level yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya menentukan. Dan tadi Fat menyebut India, salah satu, balik lagi ke situ soal disparitas. Lalu di situ kan mereka kan bukan kekurangan imajinasi. Kalau salah satu faktor pengalinya adalah imajinasi. Cina juga kokoh dan kemudian mencapai apa yang sekarang diraih karena imajinasi pemimpinnya kan. Tahun 80-an mereka melakukan itu. Juga Vietnam.
apa yang membuat imajinasi itu bisa diterima? Karena kita melihat disparitas tidak hanya soal ekonomi, tidak hanya soal kesadaran, tapi juga kondisi kan? Iya, iya. Nah, suku, agama, lalu latar belakang. Itu kan, imajinasimu belum tentu imajinasi saya nih. Nah, untuk menemukan imajinasi yang tadi bisa jadi titik koordinat kapal yang sangat canggih untuk bisa menuju di sisi ini gimana metodenya? Iya, jadi kalau filosofi orang Sunda ya, jadi kalau bahasa Sunda itu kesik naik, batu turun. Kesik naik, batu turun. Jadi pasir naik, batunya turun. Jadi harus ketemu di tengah. Nggak bisa kita membayangkan, memaksakan bahwa semua orang harus sama seperti saya. Saya dulu ketika baru menjadi seorang sarjana, itu dengan gagah beraninya itu pulang ke rumah bahwa saya sarjana. Di dekat rumah saya itu Mas, kira-kira 100 meter, 150 meter tuh ada tukang bubur. Tukang bubur ini dari saya TK, SD, sampai saya sarjana, dia jualan bubur. Pulang saya kuliah sarjana ke rumah, saya ngobrol sama ibu saya bilang bahwa alhamdulillah saya udah sarjana nih, bentar lagi kerja. Nggak kayak tukang bubur itu. Dari dulu jualan bubur aja saya bilang. Padahal pas saya ajak ngobrol tukang bubur itu, suatu ketika saya iseng, saya ajak ngobrol, Mas, Mang, nggak bosen dari dulu jualan bubur? Dari saya SD loh jualan bubur, sekarang saya udah sarjana nih, saya bilang. Kata dia, alhamdulillah saya enggak. Saya sih anak udah lulus kuliah semua, rumah udah lunas. Jadi dibalik dia jualan bubur ini, ada kesuksesan yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah sebenarnya kita ini banyak yang sok-sokan orang Indonesia ini dengan apa yang dicapainya masing-masing. Jadi orang yang tinggal di kota merasa bahwa dia lebih hebat dari yang di desa. Padahal mungkin kalau ditanya asetnya banyakan orang desa daripada yang di kota gitu. Pasti. Ya. Orang kota juga lebih sehat kayaknya. Hidupnya UMR aja gitu. Padahal orang desa hidupnya lebih sehat, punya aset meskipun kecil gitu. Yang lulusan luar negeri merasa lebih canggih daripada mereka yang misalnya lulusan di Indonesia. Mungkin dari kampus di di kota ketiga misalnya, mungkin dari pesantren, merasa bahwa harus saya yang dipakai. Mungkin yang kaya merasa bahwa saya sudah mengalami banyak kemewahan gitu ya, udah keliling dunia dan melihat banyak hal. Kemudian gagal melihat bahwa orang yang menjaga pilar-pilar tradisi gitu ya, misalnya di pedalaman suku Banten, di dalam pedalaman kampung Baduy di Banten, atau misalnya di Banyuwangi sana, apakah mereka tidak punya wisdom yang bisa dipakai untuk Indonesia? Nah, saya melihat bahwa ini nih yang kacau balau, nggak bisa ketemu di tengah. Jadi bukan nggak ada, tapi kita semua tuh nggak punya mekanisme untuk mempertemukan itu. Dan nggak cukup rendah hati untuk bisa melihat bahwa iya ya, orang lain juga bisa benar dan saya juga bisa salah. Nah, hari ini kalau kita lihat bahwa saya setuju kalau orang Indonesia didorong untuk semua bisa belajar ke luar negeri. Tapi kan tidak menghilangkan fakta sebenarnya orang yang belajar di dalam negeri juga bisa berkontribusi gitu. Jadi jangan sampai nanti yang akan dipakai itu yang lulusan luar negeri semua. Saya lulusan luar negeri, tapi saya juga banyak terbentur secara ego saya banyak runtuh sama kecerdasan yang sangat lokal. Dan itu men-solve problem banyak juga. Itu men-solve problem banyak. Dulu nggak ada problem hutan, padahal orang nggak belajar ilmu kehutanan gitu. Dulu nggak ada longsor, padahal orang nggak belajar apa yang harus dipakai untuk mencegah itu gitu. Jadi kita lupa gitu ada wisdom itu. Untuk bisa ada di tengah tadi. Apa tadi bahasa Sundanya tadi menarik? Gitu. Kesik naik, batu turun. Kesik naik, batu turun. Jadi ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Kalau di filsafat itu ada yang menyebut bahwa virtus stat in medio. Iya. Jadi kebijaksanaan atau yang kita anggap sebagai imajinasi tadi, atau yang kita anggap sebagai tujuan,
itu kan nggak bisa ego kita sendiri. Nggak ya. bisa. Harus di antara orang-orang yang ada di entitas itu yang kemudian mendiskusikan itu. Kita ini lucu Mas, coba saya pernah tinggal lama, maksudnya sengaja lah, saya mau coba deh, saya tinggal di Ubud di Bali. Saya mau tahu kenapa nih orang luar negeri ini Pada suka sering banget gitu ya ke sini. Nah, saya perhatikan, saya tanya gitu ya satu-satu gitu ya, ada orang dari Jerman, ada orang dari macam-macam dari seluruh penjuru dunia. Pas saya tanya, apa yang kamu suka nih dari Ubud? Saya suka alamnya, saya suka keasliannya. Di sini rumah masih ya semua keasliannya lah, interaksi masyarakat, kemudian rumah-rumah yang masih tradisional, kemudian juga makanan yang masih tradisional, bahan-bahan yang masih pakai bahan-bahan yang Raw, natural, yang raw gitu. Oh gitu, saya bilang. Di negaramu gimana? Ya di negara saya semua sudah serba modern. Saya bilang kebalik ya. Orang di sini mau serba modern, orang sana pengen yang nature. Memang yang salah itu dulu yang ngide, saya bilang. Ada orang ini ke luar negeri sebentar, pulang ke Indonesia, kita harus ubah ini semua gitu ya. Kita harus ubah yang tadinya ini kehebatan lokal kita gitu ya. Kekayaan budaya kita, kekayaan tradisi kita diubah semua sama dia. Diubah jadi jadi beton, diubah jadi struktur, diubah jadi kecanggihan. Ya. Sekarang yang menghasilkan ekonomi justru yang asli lokal, dari kita ya? gitu. Nah, jadi menurut saya terlalu banyak orang Indonesia yang sok-sokan dengan kebenarannya sendiri. Tapi kita nggak menutup fakta sejarah bahwa para pendiri bangsa kita kan juga terinspirasi karena dia keluar. Ya itu dia. Misalnya Bung Hatta, lalu even Soekarno juga kan, mereka tokoh-tokoh besar yang terpengaruh oleh budaya luar ya. Iya. Dan kemudian merefine atau bahkan kemudian membangun imajinasi tentang bangsa itu. Ya terinspirasi itu boleh ya. Tapi kalau over inspired by something juga ya kebablasan gitu. Hari ini menurut saya tuh kebablasan. Kita harus belajar dari bangsa lain, dari negara lain, kenapa mereka bisa maju. Ya. Tapi kadang-kadang itu kita juga tidak memperhatikan kita lupa bahwa caranya nggak bisa begitu, nggak bisa diadopsi sepenuhnya. Betul. Saya nggak sedang menyalahkan siapanya ya, orangnya tuh orang bisa salah kan, tapi kita kritik cara berpikirnya. Misalnya, kalau kita ke Jepang, lihat arsitekturnya indah kan, wah bisa beton semua gitu ya, satu warna, simple. Organized. Suatu ketika, mungkin ada yang terinspirasi, dibawalah arsitektur itu ke Jakarta, ke Indonesia. Dibangun seperti itu, lumutan semua Mas. Iya, karena kelembabannya. Karena kelembabannya beda. Mataharinya. Karena mataharinya beda. Atau misalnya di luar negeri bangunan bisa menjulang tinggi, kemudian pakai material yang misalnya pakai granit atau pakai keramik gitu ya, dan baik-baik saja, indah gitu. Begitu di sini biaya maintenance-nya jadi mahal karena harus disikatin setiap bulan gitu. Nah, poin saya adalah kita terinspirasi boleh, tapi juga kita harus mengerti bahwa kita punya kekuatan kita sendiri. Nah, soal kekuatan tadi yang Fat sebut sebagai energi peradaban, di kita itu yang menurut pandangan Fat dari buku yang kemudian dirilis ini, mana kita kendornya sebenarnya untuk menemukan energi peradaban yang bisa mendorong kita ke 2045 yang buat generasi. Nggak tahu nih, saya nanti tanya nih satu-satu. Bayangan 2045-nya kayaknya masih kabur, atau ya nggak tahu, jangan-jangan saya yang salah menganggap. Di Fat sendiri melihat mana yang perlu diperkuat atau kritik Fat terkait dengan rumusan energi peradaban itu, di mana kita lemah? Saya merasa bahwa keunggulan utama kita sebagai bangsa ini, orang banyak sudah menyebut ya, kita ini kekayaan kita kan adalah keragaman budayanya. Yang nggak bisa dikopi orang tuh adalah kita ini kaya banget bahasa, budaya, adat dan lain sebagainya. Korea Selatan Mas, nggak sekaya kita, tapi ketika dia berhasil memahaminya dengan benar, gitu, kemudian jadi Korean Wave mengkapitalisasinya dengan benar, itu jadi ekonomi yang besar sekali. Jadi
Korean Wave itu. Ya. Dan kita semua sekarang jadi nonton, kerajaan di Korea itu ada ini, begini. Sistem masyarakatnya begini, kehidupan bangsawan royal family-nya di dalam kerajaan seperti ini. Kita kan tidak melakukan itu. Jadi satu, kekuatan utama kita sebenarnya budaya. Jadi udah bener nih, sekarang kita punya kementerian yang ngurusin budaya. Sebenarnya tuh we are getting there lah gitu ya. Untuk adanya kementerian itu. Ya, we getting there itu udah mulai bahwa penting ya. Gitu ya. Meskipun ya harus terus kita refine ya. Harus terus kita perbaiki, kita perjelas arahnya dan lain sebagainya. Nah, tapi underneath dari kekayaan budaya ini adalah sebenarnya kekuatan utama kita itu adalah spiritualitas kalau saya bilang. Jadi spiritualitas itu beda dengan agama. Spiritualitas beda dengan agama. Kita sekarang tuh mungkin benar juga kalau disurvei itu, kalau kita tuh religius, negara yang religius, kalau disurvei benar. Tapi sebenarnya saya percaya yang melandasi itu karena kita spiritual. Kan kalau religius, kalau agama itu institusi, struktur, harusnya tempat agamanya itu jadi paling religius kan. Kenapa kita gitu? Karena kita ini percaya pada sesuatu yang tadi itu spiritual. Dan ini kekayaan kita ini udah lama hidup bersama kita. Nah, itu yang nggak kita rawat, yang nggak kita perhatikan sebetulnya. Padahal prakteknya sebetulnya akan sangat berpengaruh pada cara kita bermasyarakat, cara kita bernegara, dan seterusnya. Kalau kita sekali lagi gitu ya mempertegas bahwa kita ini adalah bangsa spiritual gitu. Spiritualnya bukan berarti klinik gitu ya, bukan yang berarti yang dikritikkan, bukan logika mistika juga gitu ya, bukan berarti ya ada sih fakta, kita juga percaya sama kuntilanak, kita percaya sama santet, ada fakta itu. Tapi kan itu ekses dari nature kita yang sebetulnya sangat spiritual. Kalau saya melihat spiritual itu gini, Mas. Kembali lagi ke cerita saya di Ubud. Saya lagi ngopi di sebuah kafe kecil di Ubud sana, seberangnya sekolah, Mas. Di depan sekolah itu motor diparkir semua. Banyak banget. Helmnya ditaruh di atas motor. Bagus-bagus nih helm. Saya nanya sama teman saya orang Bali. Saya bilang, ini orang Ubud nggak takut helmnya pada hilang nih? Kata teman saya, oh enggak, di sini nggak ada kehilangan helm. Karena kalau orang mencuri helm, wah dia ya ada sesuatu yang harus dia dalam tanda kutip bayar lah, karmanya atau hukumnya apa. Jadi aman di sini. Wah, saya bilang beda banget ya sama di Depok. Bagi warga Depok ya. Kalau di Depok itu ada yang nempel aja hilang gitu langsung gitu. Meskipun udah ada CCTV. Saya rendam, oh jadi yang penting itu bukan ada CCTV-nya atau enggak, ada yang jaganya atau enggak, tapi manusianya ini merasa bahwa kalau dia melakukan kesalahan tuh dia nggak utuh sebagai manusia. Ini juga yang saya lihat di negara lain ya, di Thailand misalnya, orang tuh tatoan gitu tetap bisa mengucapkan terima kasih dengan tulus. Orang itu bisa secara sosial tuh udah kacau banget lah, tapi tetap kalau apa-apa terima kasih, maaf gitu. Ini yang kita lupa. Kita lupa memperhatikan, kita lupa mengingat dan menyadari bahwa kita itu spiritual. Nah, sehingga ya kita diserang lah sama yang material mungkin ya. Diserang sama yang mengabaikan spiritualitas itu, dan kita mulai lupa bahwa tapi akarnya bangsa ini, saya percaya kalau kita pulang ke rumah masing-masing, kalau kita kumpul dengan keluarga, kalau kita mudik pas Lebaran, kalau kita kumpul pas lagi Natal misalnya di daerah tertentu, bangsa ini tuh nggak akan kehilangan DNA spiritualitasnya gitu. Yang kalau dibandingkan sama tempat asalnya agama pun mungkin kalah, masih kalah gitu. Jadi saya mau mengajak bahwa makanya ini 2045 Hz. Nggak kelihatan sih. Ya, ada sisi spiritualnya juga ya. Nggak kelihatan sih, tapi kalau frekuensinya ketemu,
kita bisa jadi bangsa yang besar. Dan itu sebenarnya tercermin kalau kita merefleksikan lagu Indonesia Raya, saya baru ingat. Kan kalimat yang dinyatakan bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kan spiritnya dulu itu sebenarnya. Baru hal-hal yang sifatnya kelihatan. Nah, kita lama lupa itu kayaknya. Lama lupa itu. Sehingga ini juga mungkin jadi kritik saya di bagian awal buku ini, bahwa negara ini bukan mesin. Negara ini bukan sistem. Organisasi ya, bukan hanya birokrasi, struktur. Tapi dia ya organisme makna gitu ya, makna yang hidup. Saya tulis juga di sini, Mas. Apa sih bedanya? Tadi ya, kalau kita bicara spiritualitas, dan di sini spiritualitas jangan disalahpahami sebagai tadi ya, logika mistika. Sesuatu yang bisa kita maknai sebenarnya, sesuatu yang membuat kita utuh menjadi manusia. Yang itu jagonya kita. Makanya siapapun kalau ke Indonesia itu dapatnya itu, Mas. Misalnya ke Bali, ke Padang, ke Sulawesi. Orang-orang traveler ini dapatnya bahwa spiritual. Dapatnya itu. Elizabeth Pisani aja melihatnya bahwa bangsa ini spiritual gitu ya. Dan saya kasih analogi gini. Jam arloji ini bisa menunjukkan angka. Tapi kan yang tahu waktu bukan dia kan, yang tahu waktu kita. Jadi kalau arloji analog nih punya Mas Inu, jamnya ini berputar, kemudian jarumnya menunjukkan angka. Tugasnya jam sudah selesai. Itu udah selesai, dia menunjukkan angka dan dia berputar. Tapi urgensi waktu itu kita yang tahu. Terlambat, tepat waktu, minta maaf kalau terlambat, bersyukur kalau sudah sampai sebelum waktunya. Itu ada di manusia. Nah, itu spiritualitas. Mesin cetak itu bisa melakukan tugasnya, tapi dia tidak pernah tahu apa yang dicetak. Betul. Jadi kalau kita lihat printer, ya dia yang ngeprint dia, ada tintanya, tapi ada mesinnya. Apa yang diprint adalah. Tapi apa yang diprint itu dia nggak tahu, dia nggak ada urusan sama apa yang diprint. Pokoknya tugas saya itu. Nah, negara ini nggak bisa dipahami sebagai mesin saja. Kalau kita pahami sebagai mesin, pejabat ada semua lengkap terisi. Kantor pemerintahan ada semua. Bupati ngantor terus, seragam bupati bagus, kantor gubernur megah, BUMN ada semua. Tapi sebenarnya yang membuat itu berfungsi dan membuat itu menjadi berbeda, itu adalah orangnya, manusianya. Nah, 2045 Hertz itu mau mengajak bahwa kita jangan sibuk benerin angka di arloji dong. Kalau kita nggak pernah mengubah cara kita memahami waktu. Kita jangan sibuk benerin tintanya warna apa, printernya mereknya apa. Selama kita nggak ngurusin apa yang dicetak, negara ini nggak akan kemana-mana. Nah, 2045 Hertz itu mencoba menawarkan satu perspektif bahwa yuk kita mikirin itunya gitu. Dan pikiran itu kan sebenarnya berjalan ya, artinya berkembang ya. Dan Fad juga menyebut di awal, di proklamasi itu kan, hal-hal soal pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Betapa mulianya generasi awal kita dengan tidak sok tahu menyebut apa aja yang harus dilakukan, dengan menyebut dan lain-lain itu sebagai, itu kan sikap kerendahan hati sebenarnya. Sikap kerendahan hati sekaligus PR, bahwa banyak banget loh yang harus dilakukan. Saking banyak yang harus dilakukannya, biar cepet dan lain-lain aja deh. Karena kalau dirinci satu-satu, wah banyak banget. Tapi yuk kita bareng-bareng. Kita momentumnya ini proklamasi, pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya nanti deh kita urus. Ini jadi belum selesai. Makanya kata Gunawan Muhammad kan selalu belum selesai karena proklamasi aja belum unfinished project gitu. Nah, tapi kita ini gagal menjadi bangsa yang sebenarnya modal utamanya kan saya bilang di sini pemindahan kekuasaan itu dari mana ke mana. Kan bukan hanya dari pemerintahan Hindia Belanda yang pada saat itu memegang otoritas kepada NKRI yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta dan kawan-kawan, tapi juga pemindahan kekuasaan dari kesultanan, kerajaan, keraton, yang mereka itu menguasai atau berkuasa secara tadi bukan di teritori administratif aja gitu ya, tapi
mewarisi spiritualitasnya, Tradisi. mewarisi budayanya, tradisi dan seterusnya. Nah, pemindahan kekuasaan itu kan dari dua hal itu dijalankan. Nah, tapi kita mengagungkan yang administratif, yang struktur, maka kita belajar semua ilmu tentang ini, tata negara, hukumnya, ilmu politik, ilmu pemerintahan. Tapi kita mengabaikan yang tadi, yang tradisi, budaya, makna. Makanya jangan heran kalau filsuf di Indonesia ini nggak dihargai. Karena kita lebih menghargai tukang servis arloji daripada orang yang memaknai arloji ini jam berapa sekarang gitu. Kita lebih menghargai tukang servis printer dibanding daripada para yang penulis mengisi. yang bisa menulis. Kita mungkin bisa lebih kaya kalau orang ini jadi pebisnis reparasi printer daripada jadi penulis gitu. Karena lupa kita bahwa yang spiritual ini sebetulnya yang lebih penting. Atau yang nggak kelihatan itu tadi, yang spirit, yang jiwa, yang nggak kelihatan lah. Dan di buku ini dijawab dengan cukup, menurut saya clear bahwa memang kita punya kekuatan di situ, meskipun banyak PR di sini ya. Tadi kan kalau Fat di awal, sebelum nanti saya minta teman-teman untuk nyambung diskusi dan bertanya. Kepada negara ini nggak pernah ada keraguan dan tidak ada kepercayaannya hilang lah, nggak ada. Tapi tadi kan membedakan negara dan pemerintah. Nah, kita melihat pemerintahan berganti-ganti nih. Di periode yang bisa sangat pendek, terus panjang sekali di Orde Baru, lalu kemudian secara periodik berganti. Apakah itu bisa jadi tantangan atau hal yang melemahkan? Kalau misalnya Fat pakai contoh Cina sama Vietnam. Yang punya pemerintahan sangat panjang waktunya dan menjadi sangat istilahnya top down juga. Sementara kita kan demokrasinya, bahkan ada yang mengatakan demokrasinya sangat liberal gitu. Even di negara yang kita contoh pun nggak sebebas itu. Apakah itu yang terjadi? Dan pertanyaan berikutnya adalah, kalau kepada negara nggak pernah surut kepercayaannya, kepada pemerintah dari generasi ke generasi gimana? Saya percaya bahwa sebenarnya kita ini hidup berbangsa dan hidup bernegara, itu penyelenggaranya itu banyak, bukan cuman pemerintah. Jadi yang menyokong bangsa dan negara ini nggak hanya pemerintah. Nggak hanya pemerintah. Kita butuh pemerintah. Kita butuh pemerintah yang legitimate, karena kita punya urusan luar negeri, kita punya urusan perdagangan internasional, perlu ada yang ngurus hukum yang levelnya nasional sampai wilayah, daerah, perlu ada penegak hukum, kita perlu. Nggak boleh juga, saya nggak setuju juga kalau misalnya orang mengatakan bahwa kita autopilot aja bisa jalan sebagai negara. Nggak bisa. Gimana kita bergaul secara internasional kalau kita nggak punya pemerintahan yang sah gitu ya? Gimana kita bisa berdagang secara berdaulat? Gimana? Kita butuh. Tapi juga pemerintah harus sadar, bangsa dan negara ini diselenggarakan bukan sama dia doang. Betul. Ada kelompok agamawan yang membina masyarakat, yang jaga tadi spiritual, yang jaga yang spiritual, ada para seniman, ada para budayawan, ada kelompok masyarakat sipil yang beragam, ada orang tua di rumah yang dia mungkin nggak tahu aturannya apa, tapi dia punya tanggung jawab bahwa anak saya harus makan, anak saya harus berpendidikan, harus jadi orang baik. Inilah yang menyelenggarakan bangsa dan negara bersama-sama. Bangsa itu menjadi kekuatan kolektif. Bahwa bangsa ini ada IO-nya gitu ya. Ada pelaksana untuk mengerjakan. Ini kan IO. Tapi kalau rakyatnya juga nggak mau ikut IO-nya gimana? Berantakan juga. Nggak mau ikut government-nya juga berantakan. Jadi bareng-bareng. Nah, makanya pesan saya adalah buat pemerintahan di level apapun, jangan merasa bahwa saya pemerintah ya sekarang. Nggak bisa gitu. Kamu hanya satu poin aja dari banyak poin. Satu poin dari bangsa dan negara. Terus juga rakyat jangan merasa inferior juga. Jadi relasinya harus diperbaiki. Jadi kita perlu kesepakatan ya. Kita perlu duduk bareng. Jadi jangan sampai misalnya di sini saya sebut ada teorinya Gramsci, historical block gitu betul. Jadi blok kesejarahan itu. Jadi blok kesejarahan hanya akan tercipta kalau ada kerjasama lintas aliansi yang menguasai material, yang menguasai infrastruktur
sosial, yang menguasai infrastruktur ideologi dan lain sebagainya, baru dia bisa membuat sebuah perubahan. Itulah yang terjadi sebetulnya di Cina, di Vietnam. Bukan semata-mata karena mereka pemerintahannya panjang, bukan itu. Tapi karena aliansinya jalan. Nah di kita kadang-kadang tadi balik lagi sok-sokan. Sok-sokan tuh kalau udah jadi pejabat platnya harus beda. Kalau di jalan diperlakukan berbeda. Dia lupa bahwa sebenarnya yang menyelenggarakan negara ini bukan cuma dia gitu. Kalau nggak istimewa itu. Udah sih mulai ada kesadaran, tapi baru kepada pemilik modal. Jadi penyelenggara negara baru nih bisa duduk setara dengan pemilik modal. Karena mungkin transaksinya cepat dan tangible. Saya nggak bisa maju kalau nggak didukung logistik pengusaha. Dia ada transaksi jangka pendek. Tapi sama kelompok intelektual nggak kelihatan. Padahal kelompok intelektual ini juga punya peran yang blok punya peran yang signifikan. Ya akibatnya seperti sekarang ini, aliansi antara aktivis dengan entrepreneur kuat, antara aktivis dengan kapitalis gitu ya, dengan politisi dan kapitalis kuat, tapi aliansi dengan intelektual lemah. Intelektual dijadikan sebagai masyarakat kelas kedua. Mereka tuh diundang kalau ada makan-makan gitu ya, diundang kalau ada acara seremoni. Padahal tuh mereka punya peran. Dan kalau kita perhatikan, hampir semua negara maju itu memperlakukan kaum intelektualnya secara proper. Gitu. Misalnya Inggris itu, ada penghargaan untuk tycoon bisa jadi bangsawan. Ya, yang Pak Ester itu ya. Tapi pesepak bola juga bisa jadi bangsawan. Tukang sol sepatu yang berdedikasi puluhan tahun juga bisa dapat gelar kesatria. Apalagi peneliti, dosen, banyak budayawan, penyanyi. Nah, kita belum sampai situ. Disparitas kesadarannya tuh masih jauh. Kita masih hanya kalau punya uang dihargai, tapi kalau nggak punya uang ya nanti dulu. Padahal yang bertahan kalau inflasi terjadi bukan yang punya uang. Itu bukan yang punya uang. Yang punya uang biasanya lalu pergi dan membawa uangnya pergi. Atau kalau negara terjadi instabilitas, yang punya uang lari. Tapi yang bekerja keras sekali lagi memperbaiki sesuatu adalah yang ada di sini. Kelompok intelektual ini. Mereka duduk lagi, oke, bangsa ini kita apain ya? Oke, apa yang harus diperbaiki? Kita buat dewan etik ya. Kita buat begini, buat begitu. Mereka lupa ini. Gitu. Artinya saya mau menyimpulkan sebelum masuk ke pertanyaan. Peran negara untuk memberi energi peradaban tadi signifikan juga sebenarnya. Signifikan. Meskipun pemerintah ya ada perannya, tapi lo bukan satu-satunya misalnya. Bukan satu-satunya. Dan harus ketemu dengan banyak pihak untuk menemukan tadi energi peradabannya dari sisi narasinya, imajinasinya, terus governance-nya, integritas yang kemudian dibagi ya, istilahnya kalau dalam teori matematika itu oleh disparitas yang kesadaran tadi ya. Kayak di bagian akhir buku ini saya menyebut ada 3 kelompok ya yang harus ada yang harus menjaga resonansi gitu. Nah, pertanyaannya adalah penjaga resonansi itu harus institusi atau enggak? Enggak. Penjaga resonansi bangsa ini adalah semua. Semua kita jurnalis, penulis, seniman, musisi, yang dia tuh yang tanpa mereka kita kehilangan cara untuk mengerti bahwa ini udah jam 7 ya. Ini di jam 6 ya. Kehilangan cara untuk bertahan juga. Kehilangan cara untuk bertahan. Banyak yang kagum loh dengan Indonesia. Ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sangat berbahaya, 65, 98, even sekarang, ini akan hancur, akan tercerai-berai dan sebagainya. Tapi kita ternyata sebagai bangsa bertahan. Untuk beberapa hal susah tuh dipahami sebagai sebuah ini apa blessing dari yang maha kuasa yang melindungi kita, atau ada sesuatu yang membuat kita emang sebenarnya mempertahankan ini sebagai satu entitas yang kita perjuangkan. Kayaknya kita itu lama banget disiapkan untuk menjadi bangsa yang spiritual menurut saya kalau kita lihat sejarah. Itu lama banget tuh. Makanya semua hal itu arahnya tuh ke situ. Jadi kita selalu punya cara untuk ya jok sehari-hari. Kalau kecelakaan untung. Kalau ada chaos,
selalu ada yang mengasuh bangsa ini lewat obrolan-obrolan warung kopi, di atas meja makan di rumah, Itu menjaga dan menenangkan juga. di masjid, di gereja, selalu ada yang bilang bahwa gak apa-apa gitu. Tapi mereka tuh paling tidak dihargai gitu di dalam hierarki ini gitu. Padahal dia menjaga. Padahal dia menjaga. resonansi Dia menjaga berbangsa resonansinya tadi. itu nggak hilang. Sementara yang paling dihargai adalah yang juara dalam dalam pemilu legislatif, dalam pemilu daerah, yang menjabat di di posisi-posisi tertentu. Tapi yang ini nggak dihargai. Nah, saya mau mengajak generasi muda ini, mungkin juga mau gini, yang belajar ilmu politik tuh nggak semuanya harus jadi birokrat atau pejabat gitu. Kita harus ngerti pemerintahan dan politik, tapi ya ada caranya gitu, gitulah. Oke, saya coba tarik nih ke ini generasi muda semua nih, kecuali Bu Tuti ya, yang orang Cibubur di tetangga saya Cijantung, Depok ya Fat ya. Jadi antara Tangsel ya. Tangsel. Tadi yang keinget Depok aja gitu. Hati-hati lah sama orang Depok. Siapa yang mau bertanya atau ada komen ya terkait dengan buku ini dan apa yang dikatakan Fat tadi terkait dengan frekuensi yang harusnya menjadi daya dorong untuk energi peradaban kita. Siapa? Dava. Ya, Dava. Perlu pakai mic ya? Mana mic-nya? Oh ini, Dava. Supaya terdengar, Dav. Dava dari mana dulu kalau boleh tahu? Ya. Mahasiswa atau apa? Atau? Oke, perkenalkan nama saya Dava Jat Sabila. Saya mahasiswa dari Universitas Paramadina. Sebelumnya terima kasih Pak Fat sudah menjelaskan secara gamblang, dan saya rasa anak-anak muda perlu lebih banyak lagi membaca tentang buku Pak Fat itu sendiri. Sebenarnya saya pengen bertanya terkait dengan integritas Pak Fat. Integritas. Ya. Okay. Tadi Pak Fat bilang bahwasannya salah satu PR kita sampai hari ini pun adalah integritas gitu. Banyak pemimpin-pemimpin kita sampai hari ini pun masih banyak yang culas, masih banyak yang korupsi, masih banyak yang nepotisme dan lain sebagainya gitu. Kita sebagai tentunya anak muda adalah bibit-bibit yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan itu sendiri gitu. Sebenarnya satu pertanyaan sederhana dari saya adalah apa yang harus dipersiapkan kita sebagai anak muda untuk menjadi insan-insan yang integritas, yang sebagaimana pada saat nanti masanya kita semua ini memegang nahkoda bangsa ini, kita bisa menjalankan apa yang dijelaskan oleh Pak Fat di dalam buku tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, thank you Dava. Fat, soal integritas yang sangat kendor di kita dan generasi muda pengen itu nggak terulang lagi kan? Gimana menyiapkannya? Mungkin kita ini perlu duduk lagi dengan para pemikir, dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, filsuf, kemudian pendidik gitu ya, untuk merumuskan bagaimana caranya kita ngajarin integritas sama anak-anak bangsa. Dari sejak kecil, di level ya PAUD gitu ya, prasekolah, kemudian di level TK, SD dan lain sebagainya. Nah, kita perlu duduk lagi dan merumuskan itu, karena integritas dipahami kan, integritas itu apa? Integritas tidak mencuri, integritas itu tidak korupsi, integriti itu ya sesuatu yang sebetulnya jauh dari keseharian. Jadi kalau misalnya integritas itu tidak korupsi, orang akan punya cara berpikir bahwa kalau saya tidak menjabat apa-apa kan saya tidak korupsi. Tapi dia kehilangan integritas di jalan ketika dia tidak menghargai pejalan kaki misalnya. Dia kehilangan integritas di jalan ketika dia menerobos lampu merah. Karena integritas itu sesuatu yang mungkin abstrak tapi sebetulnya dekat dengan keseharian. Dan itu kalau di negara-negara maju yang diajarkan itu kepada anak-anak dan kepada generasi mudanya itu soal itu. Misalnya kemarin tuh ada, kalau nggak salah tuh satu sekolah di Jepang itu menghukum beberapa muridnya karena ketahuan mencuri di Indonesia kalau nggak salah. Oh iya. Ya, jadi lagi study tour, betul. Dia mencuri di Indonesia. Kemudian sekolah ini minta maaf atas nama sekolah dan
mereka berjanji akan mengajarkan lagi tentang itu kepada anak-anak. Sambil mungguk-mungguk. Sambil mungguk-mungguk. Saya bilang, inilah sebetulnya yang harus diajarin diajarin di sekolah-sekolah kita. Anak-anak harus tahu bahwa ya ini kan pelajaran sederhana dan pasti dia ingat terus gitu ya. Terlepas dari ada dimanapun, di luar yurisdiksi Jepang gitu ya misalnya. Tetap harus dijaga. Anak-anak diajarin bagaimana ya terima kasih dan maaf, bagaimana menyeberang jalan, bagaimana buang sampah tidak sembarangan dan seterusnya. Saya kira kita perlu merumuskan itu. Gitu. Makanya kembali kepada 2045 ini kenapa harus jadi frekuensi? Kenapa dia 2045 Hz? Karena kesempatan untuk berbuat bagi bangsa dan negara ini itu bukan cuman dengan cara jadi pejabat, pemimpin, politisi. Tapi menjadi diri kita sendiri hari ini pun jadi diri kita sendiri hari ini. Jadi pendidik yang benar. Jadi misalnya kalau para guru ini di sekolah ini juga benar mengajarkan sesuatu, dia menyumbang sesuatu pada bangsa ini. Jadi menurut saya itu kita perlu belajar lagi di integritasnya. Yang coba jawab Dava yang lebih teknik ya, yang keseharian itu jadi keinget yang contoh Jepang itu. Integritas emang nggak terbatas teritori. Iya. Dan uniknya orang Indonesia, kalau di luar Indonesia bisa tertib banget. Iya benar. Sementara kalau di Indonesia bisa sembarangan. Nyebrang jalan di sini, kalau di luar ya sekarang masih lebih sudah agak tertib lah, terutama dengan transportasi publik ya, kita punya ketertiban yang istimewa itu. Ini yang penting juga Mas. Jadi saya kasih contoh teman-teman kita yang ke Singapura, yang tadinya di sini ngerokok di mana-mana, dia jadi takut merokok. Tadinya nyebrang sembarangan, jadi takut. Saya tanya, ini karena dendanya atau karena CCTV atau karena apa? Dia bilang, iya sih. Wah kan di sini jadi ada kepastian bahwa penegakannya. Kalau dia melanggar itu ada konsekuensinya. Jadi dia percaya sesuatu yang nggak kelihatan itu bisa mempunish dia kalau dia berbuat salah. Sementara di sini nggak. Sementara di sini nggak. Ada sih. Itilang ada di mana-mana. Itu cuma buat mengganggu mata kita kalau lagi nyetir. Aduh ini kaget. CCTV ada di mana-mana. Jadi program bupati, gubernur lagi. Untuk pengadaan. Terus pelang ada di mana-mana. Tapi karena nggak bisa dipercaya, maka orang kehilangan integritasnya juga. Nah ini juga berlaku timbal balik. Kalau kita bicara hidup bermasyarakat. Jadi masyarakatnya belajar integritas, tapi penyelenggara negara dan juga para pemimpin formal maupun informal di masyarakat juga harus memastikan bahwa sistemnya juga bisa diikuti. Ya sederhana kalau integritas, jawaban saya gini nih. Integritas itu satunya kata dengan perbuatan dan kita melakukan hal yang sama meskipun kita nggak diawasi. Itu menurut saya integritas. Kita tidak akan buang sampah sembarangan meskipun nggak ada larangan tidak boleh buang sampah itu. Ya karena itu buang sampah itu sesuatu yang nggak baik gitu atau merusak lingkungan. Contoh. Ya di toilet di Jepang nggak ada nggak ada banyak tagline bersih itu indah. Orang tahu gitu. Di kita tagline-nya banyak gitu ya. Tapi justru itu yang paling kotor gitu. Bahkan ada satu tempat sampah udah jelasin ini tempat puntung rokok itu dibuang sampah-sampah yang lain di situ. Itu. Atau kalau tahu water station yang orang bisa ambil atau minum itu jadi taruh tempat sampah itu. Jadi ini juga kritik kepada banyak pihak ya. Zona integritas, kawasan integritas. Apakah integritas itu tulisan zona integritas? Itu berarti kalau di situ resonate dalam kesadarannya. Itu nggak 2045 Hz banget gitu. Jadi kalau di situ dia berintegritas, keluar dari zona itu nggak usah berintegritas dia gitu. Kacau tuh. Thank you Dava. Ada yang mau tanya atau ya silakan. Namanya dari mana? Oke deh, menarik banget obrolan Mas Fat, Mas Inu dan teman-teman semua. Saya Adam, karyawan swasta 24 tahun. Udah jadi karyawan 24 tahun. Saya pembaca buku juga 2045 Hz. Mas Fat, Mas Inu, mungkin kan kalau kita membaca 2045 Hz itu banyak menitik beratkan pada narasi kolektif. Kalau ngomongin kolektif artinya dia melampaui segmentasi tertentu. Dan ya kalau misalkan saya ngomong
apa relate-nya dengan anak muda seperti kita. Kalau dipikir-pikir anak muda seperti kita ini sekarang baru sebelum acara ini saya baca data di World Economic Forum. Kalau kebijakan yang paling dibutuhkan oleh anak muda itu sekarang adalah lapangan pekerjaan. Mungkin kalau teman-teman di sini juga lihat meme di internet atau misalkan di media sosial, kita banyak mencari 19 lapangan juta pekerjaan gitu. Nah, jadi Kita kehilangan itu kayaknya. Makanya mencari. Jadi saya juga penasaran bagaimana membahasakan ketertindihan anak muda ini, penderitaan anak muda ini dengan narasi optimistik yang ditawarkan oleh 2045 Hz. Jadi apa sih 2045 Hz itu bagi orang-orang yang terjepit sebagai sandwich generation? Apa sih 2045 Hz itu bagi perempuan-perempuan yang mungkin butuh ruang aman? Apa sih 2045 Hz itu bagi orang anak muda pinggiran kota? Jadi bagaimana membahasakan itu, bagaimana memperluas frekuensi itu kepada segmen-segmen tersebut. Mungkin itu sih yang perlu kita diskusikan juga. Tepatnya ya. Menarik. Di tengah keterhimpitan kok kita disuruh optimis nih misalnya, itu kan salah satu yang dikatakan Adam. Fat. Jadi kan suatu ketika ada seorang filsuf mungkin ya di Italia sana, atau penulis lah di Italia sana. Siapa dia? Saya lupa namanya, tapi diskusinya tentang utopia kalau nggak salah. Jadi dia nanya sama gurunya, apa sih utopia itu? Kata gurunya, utopia adalah sebuah titik yang terletak 10 langkah dari tempatmu berdiri. Setiap kali kau berjalan 1 langkah, titik itu menjauh 1 langkah. Setiap kali kau berjalan 5 langkah, titik itu menjauh 5 langkah. Sebanyak apapun kau mengambil langkah, titik itu menjauh sebanyak itu pula. Terus kata muridnya, terus apa pentingnya titik itu? Kata gurunya, itu dia. Titik itu penting kamu miliki agar kamu terus melangkah. Nah, jadi buku ini mungkin utopis. Buku ini mungkin over optimistik gitu ya, tentang bangsa ini, tentang negara ini. Karena buku ini mau ngasih titik itu. Supaya melangkah itu. Ya, mau ngasih titik supaya kita punya arah. Supaya kita punya harapan. Bukan berarti saya mengabaikan kenyataan lapangan atau kenyataan hari ini bahwa bangsa ini punya banyak PR, masyarakat ini juga punya keterhimpitan kalau dari bahasanya Adam gitu tadi. ya. Itu clear. Sistem nilai kacau balau. Saya tidak mengabaikan itu, tapi kita tetap butuh arah. Kalau arahnya nggak ada, kita nggak bisa melangkah. Kalau titik tadi nggak ada, kita nggak bisa melangkah. Nah, saya berinvestasi di titik itu. Ibarat orang tersesat di hutan, dia harus punya harapan untuk bisa pulang. Meskipun akhirnya nggak pulang juga. Nggak pulang juga. Kita nggak tahu ya. Dia tetap harus punya harapan bahwa dia bisa pulang. Dia bisa ketemu jalan keluar. Meskipun persoalan di depan mata dia bukan soal jalan keluar. Dia lapar misalnya. Waduh, saya harus makan. Saya harus cari makanan yang bisa dimakan nih. Di hutan itu. Oh, saya harus tidur tapi nggak dimakan sama nggak diburu binatang buas, nggak diganggu binatang buas. Saya harus save tenaga saya karena saya nggak ada air bersih di sini. Saya harus punya cara untuk bisa survive. Tapi dia tetap harus punya harapan bahwa dia bisa pulang. Kalau enggak, mati dia. Ya, kan banyak risetnya tuh, orang yang nggak punya harapan sama punya harapan tuh lebih cepat mati orang yang punya harapan. Itu dulu ada risetnya tuh, orang ditaruh di sebuah ruangan yang nggak punya cahaya, punya ventilasi. Yang satu dikasih tahu akan bebas, yang satu lagi dikasih tahu dia nggak akan bebas. Pas dibuka, yang satu lagi udah mati, yang satu lagi masih hidup. Nah, buku ini tuh ngasih harapan itu. Makanya terdengar optimistik, terdengar mungkin utopis, terdengar mungkin ini masa depan. Ngomongin masa depan hari ini juga belum selesai kok. Karena itu. Karena kita harus punya harapan pulang, punya harapan keluar dari hutan. Meskipun persoalan harian atau persoalan harian itu selamat dari binatang buas, dapat makanan atau enggak, airnya gimana, itu tetap diurusin. Ini mirip kalau film Life is Beautiful. Life is Beautiful. Ya. Atau Castaway gitu. Ya, Castaway itu memberikan harapan yang membuat orang bisa bertahan dan kemudian melewati
situasi itu. Jadi situasi terhimpitnya kita mengalaminya, Dam. Tapi Kita hadapi. optimisme dan harapan itu jangan pernah kendor. Ada 3 pilar. Selain iman, harapan, dan cinta kasih. Cinta sebenarnya. kasih. Itu harus jadi pegangan. Jadi kalau semua orang, nah ini juga masalah, ini juga di kita begitu ya. Kalau semua orang disuruh ngurusin yang immediate, tapi kita lupa mempersiapkan Jangka rencana panjang. jangka panjang, maka kita akan selalu bergerak tapi nggak melakukan progres. Ya, ya. Kalau kata Denzel Washington, don't confuse movement with progress. Ya. Jadi kamu bisa bergerak, Tapi nggak bergerak kemana. tapi nggak kemana-mana kalau nggak punya arah. Kayak tadi, yang koordinat tadi kan. Iya. Kapalnya mungkin canggih, ada nahkodanya, ada kelasinya. Tips untuk anak muda, sibuk sama berkembang itu beda. Beda. Gitu. Banyak yang sibuk, wah kegiatannya banyak banget, tapi nggak tahu mau kemana gitu. Hari ini schedule padat, pagi jogging, siang meeting, sore ngapain, malam wah padat banget, nggak punya waktu, sibuk. Tapi kalau nggak punya arah, ya sibuk aja gitu. Tapi orang bisa nggak sibuk, tapi punya arah, nyampe Ya, dia. beda itu. Itu akhirnya jadi cara untuk menghadapi apakah dia long termnya atau terus-menerus terkungkung di short term hariannya itu. Iya, Gitu, Dam. gitu dong. Buku ini arah dia. Nah, arah. Jadi jangan berharap resep hari ini untuk diselesaikan, tapi ini kayak memberikan makna Iya. kalau tadi. Bukan jamnya, tapi ini kita bisa memaknai Waktunya. angka-angkanya itu. Bukan printernya tadi kalau, tapi kita bisa menuliskan naskahnya di situ. Jadi saya membela buku ini lah. Iya. Ini saya mencoba juga untuk tidak terlalu filosofis ya, makanya pakai banyak cerita, Ya, pakai ya. banyak analogi. Dia seperti identitas yang diperkenalkan Iya. kepada kami nih. Fat siapa? Storyteller. Storyteller. Dan katanya storyteller itu selalu dibutuhkan di setiap zaman gitu. Betul, dan banyak mengakui. Kita bisa tidak percaya, bisa menolak kebenaran, tapi tidak kebenaran yang dimulai dengan kalimat pada suatu Pada ketika. suatu ketika. Kita nggak bisa menolak kebenaran yang dimulai dengan pada suatu ketika. Itu kan storyteller. Jadi saya belajar, kalau dulu waktu belajar storytelling, katanya salah satu kenapa manusia ini homo narrans, Mas, makhluk cerita. Ya. Selain homo sapiens, homo ludens, Homo faber. homo faber, kita homo narrans. Karena narasi itu memberi kita harapan. Bahkan dikasih janji aja, kita tunggu pada suatu hari. Kita nggak tahu pada suatu hari itu apa gitu ya. Pada suatu ketika, kita nggak tahu. Tapi janjinya aja udah membuat kita Tenang baik sedikit, gitu. Udah kita- terus kemudian mau menerima. Nah, gitu. Nah, sama. Bangsa ini menurut saya itu maknanya disusun oleh para storyteller. Jadi kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita baca naskah-naskah penting, itu banyak yang ngasih janji, tapi janjinya itu cerita bentuknya. Nanti loh kita ini begini. Jadi kita masih mau terlibat menjadi bangsa ini gitu. Oke, Adam, Dava, ada satu lagi mungkin? Ya. Terima kasih Mas Inu atas kesempatannya. Siapa nama? Mas Fat atas Kenalkan dirinya. diskusi hari ini. Izin perkenalan diri, nama saya Fauzi. Fauzi. Keseharian saya itu berkomunitas dengan teman-teman anak muda di Jogja maupun di Jakarta yang sehari-hari membahas Jogja tentang kita nih. siap Mas Inu, Watusun. Sehari-hari kami membicarakan tentang masa depan melalui mentorship. Nah, saya yakin Mas Fat bahwa Indonesia Emas 2045 itu milik kita bersama, dan yang realisasikan itu bukan cuma pemerintah tapi kita semua. Gitu. Mungkin setelah forum ini saya dan teman-teman dan ibu mungkin juga sadar Indonesia Emas itu di 2045 mungkin ada dan harus kita realisasikan bersama gitu. Tapi di luar sana mungkin masih banyak yang belum sadar gitu, Mas. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana caranya agar mengikat nih, Mas, semua generasi, mungkin saya generasi Z, Mas Fat milenial, Bu Tuti mungkin baby boomers. Gimana cara mengikat 3 generasi ini plus generasi alpha itu biar sadar. Kalau Mas Fat bilangnya tadi pemerintah mungkin punya narasi kolektif ya yang sudah pernah digaungkan, tapi belum semua orang tuh sepakat dengan narasi itu. Ya. Nah, gimana cara
kita semua generasi ini sepakat dengan satu narasi itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, semua orang itu berbicara soal Indonesia Emas 2045. Tapi mungkin belum ada satu dokumen yang jadi rujukan paten gitu, Mas. Oke, kayak Dan mungkin dream-nya kayak apa gitu. Yap. Dan mungkin buku 2045 Hertz ini bakal jadi top of mind anak muda gitu, Mas. Jadi kalau misal ngomongin soal Indonesia Emas 2045, yang jadi top of mind mereka, oh, buku 2045 Hertz gitu. Jadi bukan lagi dokumen atau ringkasan eksekutif dari pemerintah, tapi buku ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya mungkin sebagai penutup juga ya, Mas Dino. Setelah menulis buku 2045 ini, Mas Fat mau kemana nih? Setelah menulis 2045, mungkin setelah 2045, Mas Fat mau menulis buku lagi yang mungkin mau menulis terusan dari teori energi peradaban tadi atau semacamnya. Seperti itu, Mas. Dua Fat pertanyaan dari Fauzi, dari Jogja nih, dari komunitas. Jogja. Pertama tuh kita butuh topik ya. Butuh Tapi topik. tadi generasi X nggak disebut, saya generasi X. Generasi. 5 generasi. Nggak bercanda, saya. Saking kita ini nggak percaya pada topik kita sendiri, kita sering belanja topik dari luar. Jadi kalau kita nonton TV banyak banget talk show-nya itu sebenarnya membicarakan sesuatu yang ya dari luar gitu ya. Atau kita lihat media sosial, ya saking kita nggak punya topik, membicarakan sesuatu yang dari luar. Apakah kita nggak boleh membicarakan sesuatu yang dari luar? Enggak. Tapi kita harus punya topik kita, punya agenda. Jadi agenda generasi harus ada. Kita mau kemana? Saking nggak ada agenda, maka Semua jadi agenda. Ya semua jadi agenda. Betul. Kalau betul. nggak ada rencana kan Semua jadi rencana. semua jadi rencana. Kayak perahu kalau nggak punya tujuan, angin kemana aja dia Nah tujuan. itu dia. Nah makanya yang mengikat antar generasi dan juga yang mengikat generasi itu sendiri mau kemana, kita harus punya agenda, kita harus punya tujuan, kita harus punya topik yang kita gandrungi untuk kita bicarakan terus menerus. Bersama-sama. Bahkan mungkin di atas itu kita harus punya project bersama. Jadi kita harus punya sesuatu yang dikerjakan tuh secara kolektif. Nah di kita kan semua dikerjakan secara individu, nggak ada misalnya goal kolektif Bersama. gitu ya, goal bersama. Saya sebetulnya banyak yang bagus ya dari program pemerintah. Katakanlah misalnya gerakan Indonesia Bersih, gerakan ASRI itu. Dia kalau diceritakan dengan baik, kalau dinarasikan terus-menerus, dan juga menjadi agenda bersama, saya yakin kok bisa kok kita menjadikan itu sebagai agenda kita, bahwa kita pengen Indonesia yang lebih bersih, Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Asal itu dijadikan agenda bersama, dimiliki oleh semua orang. Dulu kita pernah mencapai itu kok. Misalnya dulu ada, ya meskipun caranya cara zaman dulu ya, Kalpataru misalnya, semua terlibat. Gitu. Mungkin yang program paling sukses KB misalnya. Keluarga Berencana. Kan ada agenda tuh. Itu kan national narrative tuh seperti itu. Gitu. Kenapa perlu narasi kolektif? Agar kita tuh arahnya ke situ. Sebenarnya letupan-letupannya udah ada. Misalnya dulu di zaman Pak Jokowi ada revolusi mental. Arahnya sebetulnya udah ke sana. Sekarang ada gerakan Indonesia Bersih. Sekarang ya macam-macam. Tapi itu kurang dinarasikan dan kurang dimiliki bersama sebagai topik bersama, agenda bersama, goal bersama. Jadi perlu itu. Perlu topik untuk menyatukan generasi. Iya. Tanpa itu kita semua hanya akan digerakkan oleh topik 5 tahunan. Misalnya aktivis mahasiswa nanti kumpul lagi kalau mau ada pemilu. Kumpul kalau mau ada demo, kumpul kalau mau nggak ada agenda besar nggak ada atau agenda topik besar yang bisa dipakai untuk kita obrolan. berkomunitas juga sifatnya individualistik. Kita ikut komunitas lari sehat misalnya, karena kita mau sehat. Kita ikut komunitas vegetarian karena kita mau tahu di mana dapat restoran vegetarian. Atau ya selalu terlalu individual. Nggak ada yang kolektif, Nggak ada yang kolektif. menggerakkan dan biasanya lintas generasi. Lintas generasi. Jadi pertama perlu itu. Yang kedua, habis ini ngapain? Setelah buku ini ditulis, buku ini jadi milik publik. Suka tidak suka, udah saya lempar ke ruang publik. Tafsirnya terserah publik. Ya.
tugas saya menceritakannya. Penulis mati ketika buku itu diterbitkan. Ya, penulis sudah mati, tapi pencerita tetap hidup gitu. Karena kan cerita-cerita berikutnya. Nah, ini cerita-cerita aja. Saya ngobrol sama Mas Inu, ceritain bukunya, ceritain. Biar kita punya topik. Nah, saya mengusulkan ini menjadi topik. Topiknya adalah 2045 tuh kita ganti, jangan jadi angka tahun, jangan jadi tujuan, tapi frekuensi. Saya di sini bikin analogi gini. Frekuensi itu gini, kalau kita setelnya bareng sama, maka kita baru bisa saling dengar. Kan kalau beda frekuensinya nggak nyambung. Kayak kita di radio, yang ngomong sama yang dengerin baru bisa nyambung. Jernih dia kalau tepat nyetel frekuensinya, maka pertama dia frekuensi. Yang kedua, gimana kalau kita membayangkan anak muda nih, 2045 itu kayak panggung. Nanti kita main di panggung itu, ditonton sama dunia. Nah pertanyaannya, kita mau main apa di sana? Terus kalau main, mau asal main atau mau main bagus? Kalau mau main bagus, kita latihan apa sekarang? Kalau kita mau nyanyi bareng, orkestra misalnya, atau mau bikin band, lagunya apa? Mau main di nada mana? Alat musik apa yang kita perlukan? Kostumnya apa nih nanti? Kita perlu make up artis atau enggak? Kita perlu pendukung atau enggak? Perlu penonton tambahan atau enggak? Nah itulah topiknya. Topiknya adalah 2045 itu kita mau apa? Nah ini yang tidak dibicarakan atau ini yang belum dibicarakan sama pemerintah. Selalu yang dikatakannya adalah kita mau tumbuh sekian persen. Kita mau jadi nomor sekian. Tapi kita nggak pernah menyepakati bahwa kita mau main ini ya nanti. Dan dalam rangka main ini kita butuh ini. Nah kita perlu itu. Ya, ini topik yang bisa kita bahas. Ini topik yang kita bahas berikutnya. Kita mau main lagu apa 2045 nanti. Mau mulai dari nada mana, alat musik apa, koreografinya gimana, kostumnya apa, dan seterusnya. Karena panggungnya nyata. Dan semua orang sedang nyiapin. Ada yang ya nyiapin macam-macam. Orang lagi latihan, kita masih berantem nih sekarang gitu. Dan berantemnya dikapitalisasi di media sosial. Nah, orang lagi latihan, mau tampil bagus, bahkan udah nyari sponsor orang. Kita masih ribut. Dan yang meributkan hal yang bukan urusan kita juga. Nah, jangan sampai kita juga terlalu terburu-buru. Bagus, Soekarno-Hatta itu memproklamasikan tuh secara timely, tepat waktu. Karena kalau diundur lagi bisa berubah pikiran gitu ya. Tapi juga kita harus lebih baik daripada generasi Soekarno-Hatta. Yang agak buru-buru juga dia. Dia sampai saking belum selesainya dan lain-lain aja deh gitu ya. Pemindahan kekuasaan tapi dan lain-lain. Bisa kita maknai sebagai kerendahan hati dong. Dan kemampuan dia memberikan kepercayaan kepada generasi berikutnya kan. Tapi saking agak buru-burunya sampai diculik dulu gitu ya. Nah, kita menghargai sejarah itu udah bagus. Tapi penculikan itu mah sejarah Indonesia ya? Sejarah Indonesia. Nah, makanya kita harus mempersiapkannya dengan lebih baik. Supaya jadi generasi nggak, main apa aja deh yang cepet gitu. Itu Fat, terakhir banget nih sebagai penutup. Pertanyaan yang jadi pikiran saya setelah baca ini. Kita punya masa depan nggak sih Indonesia? Dan kalau pasti ada lah. Secerah apa? Saya percaya cerah ya. Karena sekarang ini lagi kacau. Secara psikologis ya. Kalau situasi kan tergantung judgement ya. Tergantung kita ada di mana. Kalau lagi banyak duit, kayaknya baik-baik aja deh Indonesia. Kalau pas lagi nggak punya kerjaan dan nggak punya duit, kacau nih pemerintah gitu. Itu tergantung ini. Cuman secara kolektif kita ini merasa bahwa kita ini lagi gelisah. Ada yang salah ini kayaknya. Kita harus bener ini, nggak bisa begini. Dan itu bagus. Dan itu bagus. Saya bisa merasakan kegelisahan itu. Saya bisa merasakan energi kolektifnya cemas, gelisah, kemudian juga bimbang. Nah ini adalah start yang bagus untuk membangun. Kalau disadari. Kalau tidak disadari, ini adalah pintu untuk menyerah gitu ya. Tapi kalau disadari, ini start bagus untuk membangun. Karena hukumnya,
kalau hukum gelombang itu kalau udah turun tuh pasti Pasti naik. naik. Ya, ini kita lagi turun nih. Nah ini kita agak turun, tuh pasti naik. Nanti mungkin turun lagi, tapi pasti naik lagi. Nah makanya saya nggak pernah menjadi orang yang kehilangan rasa percaya bahwa masa depan tuh akan naik, akan bagus. Karena hukumnya selalu begitu, naik dan turun, naik lagi, turun lagi. Apa rise and fall, dan selalu ada. Nah sekarang secara dan waktunya itu konon Periodenya. konon ada periodenya, setiap 100 tahun. Jadi setiap 100 tahun, kalau 100 tahun bangsa kita ini pernah peak, kita akan peak bahkan mungkin lebih lagi gitu ya. Jadi saya percaya 2045 ini cerah dan bagus. Dan ini bukan karena saya nulis 2045 terus saya secara buta mengatakan wah pasti bagus kok. Enggak, bagus. Kata Buya Hamka gini, ada ruang antara di antara dua anak tangga. Jadi kecemasan, kebimbangan, keraguan itu seperti ruang antara di antara dua anak tangga. Dia harus ada, karena kalau nggak ada itu naiknya tuh lebih ribet gitu ya, karena nggak ada ruang antara itu. Dia harus ada, tapi ruang antara itu bukan tempat berpijak. Dia harus ada untuk dilewati. Nah sekarang saya melihat bahwa kita nih cemas, generasi kita nih gelisah, generasi kita merasa bahwa kita nggak baik-baik aja, tapi itu bagus. Bagus untuk dilewati, supaya kita naik ke anak tangga berikutnya gitu. Thank you Fat dan Makasih, semua Mas yang Inu. hadir ya, Adam, Dava, Fauzi, Bu Tuti, siapa ini? Iksan, Ibnu, Diki, Fik, Raffi, Soleh. Wah, lengkap Makasih semua kita semuanya. di sini. Kita tutup dan kita akan segera buka puasa nih, karena kita membuat ini pas ngabuburit. Oh iya nih, buka puasa nih. Thank you sekali lagi, Fat. Makasih, Mas Inu. Dan KPG nih sebagai penerbit buku ini. KPG, Dan makasih. saya tanpa sengaja ketemu Fat pas menandatanganin buku ini. Wah, karena rumahnya Mas Inu. Jadi kita sowan ke rumah. Diperintah tuh. Mas Inu, aku di KPG. Ya, siap, langsung berjalan lah kita ke sana. Terus ini Alfa bilang, berikutnya apa? Beginu aja. Wah, langsung makanya Alfa WhatsApp gue itu. Tapi ada kutipan yang menarik sih. Ini mungkin jadi penutup juga soal, kan seolah-olah kita tuh di kota-kota semua ya persoalan. Bung Hatta menyebut dengan sangat indah di penutup di buku ini, dikutip oleh Fat. Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Jadi tadi Fat juga menyebut yang punya kapital dan sebagainya mungkin dia akan dengan sangat mudah, tapi orang yang stay adalah orang-orang yang tadi tuh, menyalakan lilin-lilin di desa-desa di mana energi yang selama ini kita anggap sebagai penjaga kita itu tetap terawat. Iya, benar. Mantap. Makasih Mas Inu. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ada 6 kamera. Oh iya, di atas juga ada tuh Fat. Ya, salah, gila. Ini spesial.